selamat datang di Bel Pulang. Di sini kita ngobrol tanpa tekanan, tanpa nilai, cuma suara-suara jujur dari balik seragam. Karena kadang obrolan terbaik itu muncul setelah Bel pulang. Nah, perkenalkan nama aku Kesha Fatima Dewi. Di sini aku sebagai host dari Bel Pulang. Tapi di sini di episode kali ini aku nggak sendirian tentunya. Nah, ada teman-teman aku yang akan memandu episode kali ini. Episode perdana kita hari ini ya. Kak, jadi silakan. Nah, pertama-tama kita kenal dulu nih sama teman-temanku yang juga bakal memandu episode kita kali ini ya. Boleh Haifa kenalan diri? Halo, nama aku Haifa. Nama aku Tio. Kalau nama saya Alif. Nah, teman-teman, di episode perdana ini kita akan membahas sesuai dengan timeline yang ada di awal mengenai remaja yang modernisasi, nyari jati diri atau ikut tren. Nah, kita mau ngobrol santai tapi seru juga tentang sebuah fenomena yang makin sering dibicarakan, terutama di kalangan remaja, yaitu isu LGBT. LGBT sendiri itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan pertanyaan besarnya nih ya, apakah fenomena LGBT di kalangan remaja termasuk salah satu dampak dari modernisasi yang terlalu cepat? Gimana ya pandangan kita sebagai remaja sekarang? Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk analisisnya nih, kita bahas dulu nih beberapa isu yang lagi ramai di media hari. Oke, sebelum kita masuk ke analisisnya, kita bahas dulu nih beberapa isu yang lagi ramai di media sosial tentang fenomena LGBT dan remaja. Supaya kita semua on the same page ya. Haifa, menurutmu bagaimana nih LGBT yang lagi ramai sekarang? Ya, jadi ada riset yang menunjukkan bahwa konten LGBT di media sosial Indonesia makin banyak terlihat, terutama di platform seperti TikTok atau Instagram. Contohnya, studi persepsi remaja Indonesia terhadap LGBT di sosial media menemukan bahwa banyak remaja usia sekitar 12 tahun sampai 20 tahun yang sering melihat konten LGBT saat menggunakan sosial media. Nah, hal ini menunjukkan bahwa modernisasi teknologi, akses internet, mensos, membawa perubahan bagaimana remaja terpapar isu LGBT. Betul dan ada juga penelitian yang menyebut bahwa media sosial memberi ruang bagi kelompok LGBT untuk diskusur. Artinya remaja atau orang muda yang mengidentifikasikan LGBT mulai lebih terbuka postingan cerita, gambar, video soal self disclosure. Kaum LGBT pada media sosial TikTok menyebut fenomena ini jadi bukan sekadar ada identitas LGBT, tapi bagaimana media modern membuat identitas itu bisa muncul lebih terang ke kalangan remaja. Dan ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa konten LGBT serta eksperimentasi LGBT di media sosial bisa mempengaruhi pola pikir remaja terhadap orientasi dan gender. Misalnya, penelitian analisis dampak media sosial dalam penyebaran konten LGBT terhadap dan ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa konten LGBT serta eksperimentasi LGBT di media sosial bisa mempengaruhi pola pikir remaja terhadap orientasi dan gender. Misalnya, sosial dalam penyebaran konten LGBT terhadap pertumbuhan pola pikir anak yang menyebut bahwa konten LGBT lewat media sosial dap dan ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa konten LGBT serta eksistensi LGBT di media sosial bisa mempengaruhi pola pikir remaja terhadap orientasi dan gender.
Misalnya penelitian analisis dampak media sosial dalam penyebaran konten LGBT terhadap pertumbuhan pola pikir anak, yang menyebut bahwa konten LGBT lewat media sosial dapat mempengaruhi pola pikir kelompok usia muda. Jadi tren ini bukan sekedar di luar negeri, tapi kita punya bukti bahwa Indonesia juga pun ada diskusi dan pengaruhnya. Nah, teman-teman, selain riset, di berita internasional juga ada hal terkait regulasi konten LGBT di Indonesia. Misalnya berita bahwa pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan larangan konten LGBT di media siaran. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ini dianggap serius oleh banyak pihak. Bukan hanya tren remaja, tapi bagian dari perubahan sosial dan budaya yang lebih besar. Oke ya teman-teman, keren banget nih ya. Jadi sepanjang kita mulai jelas ya. Salah satu kondisi adalah modernisasi, yaitu akses internet, media sosial, globalisasi nilai yang membuat isu LGBT di kalangan remaja jadi lebih terbuka, lebih tampak, dan kita sebagai remaja merasakan ini, betul gak? Betul. Selanjutnya, coba yuk kita bahas apakah ini mesti dilihat sebagai dampak negatif dari globalisasi ataukah bagian dari pencarian diri yang wajar? Nah, teman-teman, apakah fenomena LGBT di kalangan remaja ini termasuk dampak negatif dari globalisasi? Kakak, menurut kamu gimana nih? Oke, menurut saya, ya sebagian besar ini karena modernisasi membawa perubahan besar. Akses internet yang cepat, konten, Tanpa loyal juga bisa ya? ya betul. Pengaruh budaya luar termasuk nilai kebiasaan, Mungkin maksud kamu dari keluar sih ya? masuk nilai kebebasan, dan media sosial yang memungkinkan identitas gender orientasi ya seksual. mudah untuk diekspos ya. Oh iya, betul. Karena banyak kan pasti di TikTok kayak Iya. yang orang-orang tuh banyak yang nge-expose kalau misalnya dia tuh LGBT kayak diam Ya, apa ya? untuk contohnya itu kayak penelitian eksistensi LGBT dalam media sosial di dunia digital ya maksudnya, membuat bahwa media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter memberikan ruang bagi sekelompok LGBT untuk memunculkan sebagai Membuat konten mungkin kayak influencer gitu kan. Contohnya siapa ya? Ada artis kan, artis Amerika yang dia LGBT juga. oh iya. Dia nikah loh sama iya, dia nikah cewek sama cewek. Dia resmi. Ada ada ya, siapa? Chris badai kus itu ya. Tahu gak sih? Jadi modernisasi mempermudahkan munculnya fenomena LGBT secara terbuka di kalangan remaja. No. Tapi ya, gue tuh pengen bilang, fenomena LGBT sendiri gak otomatis berarti negatif. Identitas dan orientasi seksual beragam itu kenyataan yang ada. Yang jadi pertanyaan kita di podcast ini, apakah naiknya jumlah atau keterpaparan LGBT di kalangan remaja itu bisa dilihat sebagai dampak negatif modernisasi? Menurut gue ya bisa. Kenapa? Kalau remaja terpapar ya, menurut maaf, menurut gue ya bisa. Kalau remaja terpapar tanpa edukasi, tanpa pemahaman nilai, dan tanpa kontrol, karena penelitian konten LGBT di media sosial dan persepsi kelompok usia muda menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap konten LGBT bisa berbeda-beda. Ada yang merasa biasa aja, ada yang merasa risih, terganggu. Jadi konteks edukasi itu penting banget. Saya tambahkan, modernisasi bisa membuat nilai lokal atau tradisional jadi goyah atau tertinggal. Misalnya nilai keluarga, norma masyarakat, atau pandangan agama yang sering memberi ngangka bagi remaja mengerti siapa dirinya. Jadi tergoyang oleh nilai global seperti bebas berekspresi, seksualitas terbuka, Asia, tersebut. gender food. Kalau remaja tanpa panduan kuat bisa ikut-ikutan dan tahu akibat. Itu yang saya sebut sebagai risiko negatif. Contohnya, penelitian di Kelurahan Sempur menyebut bahwa nilai norma moral dianggap menurut akibat perubahan zaman dan teknologi. Nah,
Modernisasi memang bisa membuat tantangan, tapi kita jangan langsung menjudge bahwa fenomena LGBT atau penyimpangan seksual atau hanya negatif karena identitas dan orientasi adalah hal yang kompleks. Yang penting untuk kita bahas adalah apakah remaja tahu apa yang ia lakukan, apakah ia punya pemahaman dan nilai yang sehat, apakah ia punya akses ke edukasi dan dukungan. Kalau tidak, maka modernisasi bisa jadi alat yang mempercepat sesuatu yang tanpa kesiapan. Dan itu bisa jadi dampak negatif. Jadi intinya, modernisasi adalah faktor memfasilitasi, bukan satu-satunya penyebab ya. Oke, jadi kita rangkum dulu nih dengan kita bahas ya. Mungkin modernisasi adalah Mungkin modernisasi bisa memberi ruang dan akses yang besar bagi remaja untuk mengeksplorasi identitas, orientasi, dan gender. Jika proses tersebut berjalan tanpa panduan, edukasi, po- jika proses tersebut berjalan tanpa panduan, edukasi, penguatan nilai, maka potensi negatif muncul. Kebingungan identitas, tekanan teman sebaya, akses konten yang kurang sehat, nilai tradisional yang goyah. Tapi fenomena LGBT itu sendiri bukan otomatis supaya kita takut, lebih ke bagaimana kita sebagai remaja menghadapinya. Belum. Ya, 1, 2, 3. Oke, kalau kita sebagai remaja nih ya, apa yang bisa kita lakukan supaya enggak ikut tren tanpa sadar, tapi tetap sehat dan punya jati diri sendiri? Hai Pak, menurut kamu gimana nih? Dari Kak Fias. Nah, tuh. Pastinya, pertama, edukasi diri sendiri. Cari tahu soal identitas, orientasi, gender, arti LGBT di masyarakat. Dan gimana nilai-nilai kita bekerja. Jangan cuma dari chat teman atau TikTok yang viral, tapi cari info yang bagus dan kredibel. Kedua, komunikasi terbuka. Kita harus bisa ngobrol sama orang tua, saudara, guru, kakak, atau teman yang bisa dipercaya jika merasa bingung tentang identitas atau orientasi. Jangan dipendam sendiri. Oke, untuk gua izin nambahkan ya Ipa ya. Tambahan dari saya itu ketiga, seleksi terhadap konten karena organisasi. Banyak konten kita harus bisa memilah manakah Yang sehat. yang sehat, mana yang cuman hate atau hanya trending karena viral seperti itu, oke? Benar enggak? Saya banyak juga nih di TikTok tuh ya. Aku lihat nih banyak yang kayak mereka tuh pakai hashtag WLW. WLW itu kayak iya, mereka tuh kayak JJJJ gitu. JJJ WLW tuh kayak woman love woman yang artinya ya resmi lah kayak gitu. Terus ada juga yang MLM ya kan atau gak BXB gitu kak. Itu banyak banget di TikTok tuh yang kayak gitu. Karena kadang ada juga yang pakai hashtag kayak gitu karena biar rame doang. Ya, jadi kayak itu tuh boleh memang gaya kawan balai. Atau kayak biar bikin ya atau juga bisa bikin video tuh rame gitu loh. Karena kalau misalnya nggak pakai hashtag kayak gitu kadang nggak rame itu loh video dia di TikTok tuh. Jadi ya bisa aja mereka tuh cuman kayak pengen ikut tren-tren yang viral gitu. Terus ya kayak gitu. Boleh Raka dan Ya, sudah ya, Ping, sudah. Untuk yang keempat, yaitu bangun nilai lokal dan pribadian. Misalnya, tahu nilai keluarga kita, komunitas kita, dan punya prinsip sendiri. Kalau kita punya basis nilai yang kuat, maka tekanan dari luar, atau medsos, ya seperti itu, medsos, tren bisa kita hadapi dengan lebih baik. Kelima, lingkungan teman yang positif. Karena teman sebaya pun berpengaruh besar. Kalau kita punya circle yang respect satu sama lain, tidak memaksa kita untuk ikut tren identitas atau orientasi yang kita sendiri belum nyaman, itu akan membuat yang akan membantu banget. Keenam,
Atur batasan pribadi, ketahui apa yang aman atau yang tidak dalam hal identitas atau orientasi atau kebebasan berekspresi. Kalau sesuatu terasa salah atau bikin kita nggak nyaman, kita punya hak untuk berhenti dan cari bantuan. Nah, Ah, dan yang terakhir, oh iya nambahin ya. Yang terakhir, gunakan teknologi dengan sadar. Karena teknologi dan media sosial adalah bagian besar dari mobilisasi. Contohnya aktivitas kontrol orang tua. Jika dia masih di bawah umur, tapi paling suka memang dia masih di bawah umur, dia udah terpapar LGBT juga, kayak ada di konten gitu. Dia dia kayak gayanya gaya tomboy lah, paham kan? Nah, dia tuh terpengaruh juga tuh kayak gitu. Iya, kayak FOMO dikit juga tuh. Ya, aduh. Tapi kan FOMO-nya sama negatif ya. Biar biar apa ya? Biar dianggap wah itu. Karena kan sekarang yang kayak gitu hampir dinormalisasi Ki. Kayak padahal dulu tuh kayak hal tabu banget ya. Misalnya contohnya lu Cinta Luna kan dulu tuh dia dihujat lah gara-gara dia tuh ternyata transgender. Tadinya kan dia laki gitu, terus merubah kan jadi perempuan tuh. Dan kita juga kita harus batasi waktu exposure konten yang rawan, aktivitas setting privasi, jangan mudah. Kita juga harus batasi waktu exposure konten yang rawan, aktivitas setting privasi, jangan mudah share video atau gambar yang disalahgunakan. Dan kalau kita merasa tekanan identitas atau orientasi terlalu besar atau sudah mengganggu mental kita, jangan takut cari bantuan profesional seperti konselor, psikolog, atau pemuda, konsul. Iya, jadi kita kalau misalnya kita ngerasa nih kita ada penyimpangan, kita jangan langsung ke bawah pikiran gitu loh. Kan ada ya berapa yang ke bawah pikiran, ih gimana loh kalau misalnya aku dibenci sama teman-teman karena aku punya penyimpangan gitu. Makanya kayak gitu kan, dan pasti terus jadi pasti kayak dia tuh membawa pikiran kayak ih gitu loh, pasti ke bawah mentalnya kan. Nah kalau kayak gitu menurut aku kita tuh jangan diam, jangan dipendam karena bisa bahaya juga. Iya. Nah, salah satu sarannya kita harus ke psikolog. Dan kita juga jangan takut untuk bilang ke orang tua tuh. Karena kalau misalnya kita bilang ke orang tua, mereka juga bakal cari solusi gimana gitu kan. Karena mereka juga gak mau anaknya tuh jadi kayak gini. Siapa sih orang kalau yang mau anaknya ada penyimpangan? Gak ada kan. Orang iya, tadi kayak aib keluarga intinya kayak gitu kan. Cuman mungkin ada berapa orang tua yang mikirnya ya nggak apa-apa lah. Maksudnya istilahnya kayak open minded lah, ya kan? Ada juga beberapa orang tua yang open minded gitu loh. Kayak merasa selagi anaknya bahagia ya gak apa-apa gitu loh. Why not, kenapa tidak gitu loh. Selagi anaknya bahagia, dianya enjoy, ya kenapa tidak dia begitu gitu kan. Jadi ada beberapa orang tua yang dukung, ada yang enggak gitu kan. Nah teman-teman, wah obrolan kita hari sangat lengkap ya teman-teman, betul gak? sudah tahu, udah tahu. Nah tuh itu kita refleksi dulu yuk. So, ayo kita refleksi terlebih dahulu. Jadi ya setelah kita bahas nih, modernisasi bisa membawa banyak kemajuan, tapi juga tantangan besar, terutama buat remaja dalam hal lain. Nah, Hah? Lah salah ya lo? ya, sorry. Modernisasi ya. Ya. Nah, modernisasi juga bisa membawa banyak kemajuan, tapi juga tantangan besar terutama buat remaja dalam hal lain, yaitu identitas dan kebebasan. Fenomena LGBT di kalangan remaja ya sendiri bukan hanya tren yang banyak, tetapi bisa menjadi sinyal bahwa kita perlu edukasi, nilai dan kesadaran lebih dari sekedar terbuka. Haifa, apa satu hal yang paling kamu ambil dari obrolan hari ini nih? Menurut kamu ya, menurut kamu. Nih, Itu bahwa kebebasan yang datang dengan modernisasi itu gak otomatis baik. Kita harus aktif menentukan batasan dan nilai kita sendiri. Nah, Tio, mau gue lihat. Nah, kalau menurut gua tuh
Gua merasa lebih aware bahwa akses cepat dan medsos bisa bikin ikut kita tanpa sadar. Oke, ngerti kan lu pada? Jadi sekarang saya bakal lebih selektif. Buat saya penting banget punya circle yang positif dan komunikasi terbuka. Karena kadang kita merasa sendiri padahal enggak. Iya, pakai akal. Gue setuju sih. Dan gue pikir kita sebagai remaja juga bisa jadi agen perubahan, ngobrolin hal-hal kayak gini ke teman, ke komunitas, supaya kita bareng-bareng punya nilai yang baik sambil bergerak di zaman modern. Sorry, pengalaman. Tuhan tiga. Nah, teman-teman semua yang mendengarkan, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya. Tuh, kalau kamu merasa ada pertanyaan atau kebingungan soal hari ini, jangan ragu untuk cari bantuan atau ngobrol sama orang yang kamu percaya. Dan jangan lupa, kita itu bebas tapi bukan tanpa batas. Kita punya kendali atas hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast. Sorry. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Daya Pulang. Ya. Apa? Kot. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari channel Label Pulang tentang remaja imunisasi nyari jati diri atau ikut tren gitu kan. Sampai tamat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah teman-teman.